لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang barusan telah disampaikan oleh orang tua kita Da'ilallah Al-Habib Abdurrahman bin Abdul Qadir Basurrah, yang disampaikan juga oleh akhina Da'ilallah Al-Habib Alawi bin Ahmad bin Alawi bin Syihab, yang mudah-mudahan kesemua itu membawa manfaat bakal kita sekalian. Kalau kita jalankan ini sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kita untung dunia dan akhirat. Itu udah pasti insyaallah. Macam tadi kita dengar dari Habib Alawi, dari Habib Abdurrahman juga. Masuk ke kamar mandi, menjalankan di kamar mandi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pakai kaki kiri, baca doanya sebelum masuk, terus hal-hal adab yang lain yang dianjurkan untuk dilakukan. Keluar pakai kaki kanan, ada doa-doanya. Itu aja yang dijalankan. Bibinya Habib Abdullah bin Hasan bilang, katanya, kalau kalian wahai anak-anakku menjalankan itu adab, itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian keluar dari kamar mandi, wajah kalian terpancar cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk kamar mandi dengan adab. Bagaimana dengan wudu? Ini kita bawakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian banyak, bukan untuk sekedar kita dengar terus kita lupakan. Mudah-mudahan yang nyatat, yang nulis dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjalankannya juga dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kita bawakan dengan terperinci semacam ini agar kita jalankan. Terus kalau kita jalankan, bukan cuma kita yang untung. Biar kita tahu berapa banyak musibah menimpa umat ketika sunnah Nabi Muhammad terbengkalai, dan berapa banyak musibah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena satu orang yang menjalankan sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rahasia Allah, ini aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalankan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga bakal saudara-saudara kita yang lainnya. Sebab keberkahan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semuanya, bukan bakal orang yang menjalankannya aja, bakal semua kebagian berkahnya. Tapi ketika dilalaikan, luput, dilupakan, maka datanglah teguran-teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan kita yang lalu tentang sunanul wudu, di antara sunnah-sunnah wudu yang kita bahas adalah mengusap telinga, dan sebelumnya mengusap kepala dengan sunnah-sunnah yang dibahas panjang lebar. Dan kita kemarin membahas sudah sampai mengusap telinga sampai 15 kali. Dan Allah tahu deh apa hikmahnya di situ. Tugas kita cuma jalanin ini sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus satu hal, itu di dalam hikmah disebutkan, ya, kita kalau lihat diciptain nama Allah ini telinga nggak ada pintunya, mulut ada pintunya dua lagi sekaligus, bibir kita sama gigi kita. Tahu kenapa? Ketika seorang salihin ditanya tentang hal demikian, dia menjawab, sebab kita dianjurkan untuk mendengar lebih banyak daripada kita berucap. Sebab orang paling demen ngomong, ngedengar kagak mau. Yang seharusnya, sepatutnya sebaliknya, banyak mendengar. Orang ketika mendengar dia bisa mendapatkan manfaat banyak. Tapi kalau berucap, nggak tahu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap ucapan yang baik atau diam.
Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menyebutkan ini hadis, beliau menyatakan sudah sepatutnya bagi setiap orang yang beriman, sebelum dia berucap, dia berpikir akan ucapan yang akan dia ucapkan. Kalau memang ucapan yang akan dia ucapkan, dia pikirkan, dia renungkan, akan membawa manfaat, maka silahkan dia ucapkan. Tapi kalau dia setelah dia berpikir ternyata ucapan yang akan dia ucapkan akan membawa madarah, kebinasaan, kehancuran, maka wajib dia diam. Kalau dia nggak tahu, ragu ini bawa manfaat apa enggak dalam keadaan yang semacam ini, maka lebih baik dia diam. Keimanan diuji di sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang itu sudah selesai. Terus ada lagi sunnah yang berikutnya. Apa sunnah yang berikutnya? Setelah mengusap telinga, yang berikutnya apa yang kita lakukan? Membasuh kedua kaki. Iya. Tunggu dulu. Sebelum membasuh kedua kaki, ada satu sunnah. Apa itu? Adalah mengusap leher. Ini bagian belakang sampai ke depan. 3 kali. Ambil air di kedua tangan kita, usap leher kita di belakang. 3 kali. Ambil air lagi, usap dari belakang ke depan. Dan begitu 3 kali berturut-turut. Namanya disebutkan oleh para ulama mashur ragabah, mengusap leher dari bagian belakang sampai ke depan 3 kali, dan ini bagian daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun para fuqaha berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa ini bagian dari sunnah seperti yang barusan saya sebutkan, dan mereka memiliki hadis-hadis dalam hal itu. Nah, dan beberapa fuqaha yang lain mengatakan bahwasanya mashur ragabah laisa minas sunnah, bukan dari sunnah. Akan tetapi yang menyatakan itu adalah sunnah banyak ulama, di antaranya Imam Al-Ghazali. Sebagaimana di dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau menganjurkan setelah mengusap kedua telinga dianjurkan 3 kali mengusap leher, dan itu bagian dari sunnah kata Imam Al-Ghazali. Dan ada doanya. Apa doanya? Doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika mengusap leher, bacaannya Allahumma fukka ragabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Ya Allah, lepaskan leherku ini dari ikatan tali api neraka. Sebab beberapa manusia nanti kelak di hari kiamat akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala maghlulatul aidi, tangannya itu terbelenggu di lehernya begini. Tahu siapa? Hadafil hadis, Nabi bilang, di antaranya yang datang di hari kiamat menghadap kepada Allah dalam keadaan yang semacam itu adalah para penguasa. Baik dia penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim, datang menghadap kepada Allah dalam keadaan yang semacam itu, tangannya terbelenggu, adil maupun zalim. La ilaha illallah. Kira-kira enak gak ngadep Allah dalam keadaan begitu, tangan terbelenggu di lehernya? Kagak enak. Kita naudzubillah di dunia aja kalau diarak macam begitu kagak mau. Penghinaan, penyesalan itu di dunia, malu kita, apalagi di akhirat ngadep sama Allah di hadapan sekalian ciptaan Allah, ngadep sama Allah dalam keadaan tangan terbelenggu. Yang begini katanya Nabi di dalam beberapa riwayat terhadap penguasa, baik dia adil maupun zalim. La ilaha illallah. Yang adil juga termasuk yang adil. Ketika mereka menghadap kepada Allah, mereka dihisab. Yang bisa melepaskan tuh belenggu, tahu apa? Keadilannya. Setelah dihisab sama Allah, dinyatakan bahwa dia adalah penguasa yang adil, yang takwa, maka dia terlepas dari belenggunya. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang zalim sebagai penguasa, dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tetap datangnya ngadep kepada Allah dalam keadaan terbelenggu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakun nadamah yaumal qiyamah." Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan. Wa sadaq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sekarang semua orang, apalagi zaman sekarang,
saat-saat yang semacam ini. Semuanya ngejar-ngejar kepemimpinan, alasannya macam-macam. Macam-macam. Tapi ingat, dengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, wa innaha satakun nadamah yaumil qiyamah, dan kepemimpinan yang kalian kejar-kejar akan menjadi penyesalan untuk kalian di hari kiamat. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya orang yang punya akal sehat, punya hati suci, nggak bakal mau kabur dari kepemimpinan. Sayyidina Umar bin Al-Khattab setelah menjabat sebagai khalifah, beliau bingung mau cari orang untuk menjadi gubernur di wilayah-wilayah kaum muslimin. Kenapa bingung? Kan banyak kaum muslimin, apalagi itu waktu para sahabat banyak. Mereka para aulia, sholihin, para sahabat, orang-orang mulia, mereka banyak, tapi semuanya nolak. Hingga Sayyidina Umar marah besar kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngamuk, beliau marah, kalian menyerahkan ini kepemimpinan, ini ujian, ini balas kepada saya, terus kalian cuci tangan. Beliau marah Sayyidina Umar bin Khattab. Tetap sahabat nggak mau urus tuh kepemimpinan. Kita nggak mau menghadap Allah dalam keadaan tangan terbelenggu, kata para sahabat. Lihat zaman sekarang, semua orang kejar-kejar ke kepemimpinan yang kotor. Padahal zaman itu zaman Umar bin Khattab, zaman Khilafah Ar-Rashidah. La ilaha illallah. Sampai nggak ada seorang pun dari sahabat di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dilantik sebagai gubernur, melainkan setelah ditodong pedang oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah ditodong pedang. Kenapa? Mereka tahu urusannya berat di hari kiamat. Yang adil aja yang ngadep sama Allah dalam keadaan terbelenggu, bagaimana yang zalim? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, punya hati. Kagak enak jadi pemimpin. Enak jadi kayak kita begini, enak beneran. Jadi kayak kita tidur enak, makan enak, terus yang dirasain sama pemimpin juga sama, sesuap nasi kayak kita. Nggak lebih dari itu. Cuman urusannya panjang dia. Kita mah enak, alhamdulillah, mudah-mudahan terus begini. Ente jadi penguasa, mau hadir majelis susah, terus terang. Protokolnya panjang lebar, ribet, ganggu orang kadang. Tapi kita alhamdulillah naik ojek nyampe ke majelis. Wallah paling enak jadi kayak Habib Hud. Betul Habib, paling enak. Saya iri terus terang. Kemana gampang dia sampai. Alhamdulillah ngajar sini, ngajar situ. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur bakal Habib Hud. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu keadaan hari kiamat berat. Makanya kita diajarin waktu wudhu, usap nih. Kita punya leher, minta sama Allah jangan sampai kita hari kiamat menghadap Allah dalam keadaan terbelenggu. La ilaha illallah. Terus beberapa orang lagi yang masuk nerakanya diseret pakai rantai dari api, lehernya diikat pakai rantai, diseret sampai masuk neraka. Naudzubillah. Makanya di dalam doa tersebut kita minta sama Allah, ya Allah, lepaskan leherku ini dari belenggu, dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai api neraka yang akan membelenggu leher manusia hingga mereka masuk ke dalam api neraka. Allahumma fukka ragabati minan nar wa a'udzubika minas salasil wal aghlal. Itu doanya. Wahada bagian daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beberapa ulama di antaranya Imam Al-Ghazali menyatakan hal demikian, dan mereka memiliki hadis-hadis yang menyatakan hal tersebut, walaupun beberapa hadisnya adalah hadis dhaif. Namun hadis dhaif boleh diamalkan fi fadailil a'mal. Ada hukumnya. Urusan hadis dhaif itu boleh diamalkan dengan aturan-aturannya. Nggak mutlak dibuang begitu aja. Nah, kemudian di antara sunnah yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu, ketika kita membasuh kedua kaki kita. Membasuh kedua kaki kita. Membasuh kedua kaki hukumnya wajib, yaitu dari ujung kaki seperti yang sudah kita bahas sampai ke mata kaki, dan wajib dilebihkan sedikit. Fa innahu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang bukan wajib, tapi nggak bakal sempurna perkara wajib kecuali dengan dia, maka dia menjadi wajib hukumnya.
mata kaki wajib kita lebihin dikit, jadi betul-betul sempurna. Itu yang wajib kita lakukan. Terus juga dalam pertemuan kita yang dulu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa itu? Kuku kaki kita. Itu kotoran-kotoran yang nyelip di bawah kuku bersihin dulu. Kalau enggak, air enggak sampai ke situ. Nah, demikian juga kotoran-kotoran yang ada di telapak kaki kita. Kadang kita jalan enggak pakai sendal, ya, ada kotoran-kotoran yang nempel. Nah, itu dibersihin dulu. Kalau enggak, air enggak sampai ke situ. Ya, biasanya juga tuh sering kalau habis acara maulid makan kebuli, lepas makan kebuli kita keluar tuh orang udah bekas-bekas makanan nempel kakinya di kaki kita. Mau ke kamar mandi, mau wudhu tuh bekasnya susah ngilanginnya, mesti digosok dulu. Nah, itu perlu diperhatikan dan wajib hukumnya. Nah, demikian pula dalam waktu itu kita bahas kaki yang belah-belah. Nah, itu juga kotoran-kotoran yang ada di sela-selanya wajib dibersihkan sehingga air masuk ke bagian tersebut. Ini udah kita bahas. Itu adalah kewajiban. Fardun min furudil wudu. Demikian pula halnya daging yang numbuh di bagian tersebut wajib juga dibasuh. Air wajib mengalir ke setiap bagian tersebut. Adapun yang akan kita bahas di sini adalah sunnahnya. Dalam pertemuan kita beberapa waktu yang lalu ketika kita membasuh kedua tangan, saya bahas bahwasanya kalau memang kita menggayung air, maka pada saat membasuh tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Tapi kalau airnya dari keran, maka dimulai dari siku. Nah, sekarang kita membasuh kaki. Kalau kakinya airnya kita gayung atau pakai keran, bagaimana? Apakah hukumnya sama dengan tangan apa enggak? Nagul, kita katakan bahwasanya urusan kaki beda sama urusan tangan. Urusan kaki, walaupun air yang tergayung ataupun pakai keran, tetap dimulainya dari ujung jari. Ada sunnahnya, bukan dari tumit. Kadang suka kita dapetin orang wudhu pakai keran, tumit duluan. Walaupun boleh sebenarnya, cuman kalau kita bicara sunnah, mulainya dari ujung jari. Nah, itu satu. Kalau masalah al-haqiqah fi haqilah bainal ulama. Terus ketika kita membasuh kedua kaki, ada doanya juga. Kaki kanan kita baca doa, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, kokohkan langkahku di atas sirat. Tahu sirat? Jembatan yang Allah bentangkan di atas api neraka yang harus dilewati oleh seluruh ciptaan Allah. Dibentangkan di atas api neraka. Kita waktu membasuh kita punya kaki, kita doa minta sama Allah, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat ma'a aqdami ibadika salihin. Ya Allah, kokohkan langkahku di atas sirat nanti di hari kiamat bersama mereka telapak kaki yang melangkah dari kaum salihin, orang-orang yang Engkau ridhai. Itu waktu kita membasuh kaki kanan kita. Adapun ketika kita membasuh kaki kiri kita baca doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirat fin nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Jangan sampai nih kaki ketika menapak di atas sirat terjerumus ke dalam api neraka bersama orang-orang munafik dan musyrikin. Sebab itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat bakal kita lalui semuanya. Wah, ini bukan dongeng, hadirin wal hadirat. Ini kenyataan yang pahit yang memang harus kita lalui. Dan inilah Nabi Muhammad datang diutus oleh Allah untuk membawa peringatan ini kepada kita sekalian. La ilaha illallah. Lewat jembatan kok ribet banget. Iya. Jembatan di sana sama jembatan di sini beda. Jembatan di sini boleh dibikin sama insinyur. Tapi di sana jembatannya bukan pakai besi. Di dalam riwayat disebutkan, riwayat yang demikian banyak yang menyebutkan tentang itu jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Itu jembatan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Gimana lewatnya? Ngelihatnya bingung kita bagaimana. Tapi wajib kita lewatin.
ilaha illallah. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Panjangnya berapa meter? Enggak panjang. Tahu berapa meter? Dalam riwayat disebutkan 3000 tahun perjalanan. Allah. Al-Imam Al-Baijuri di dalam Syarah Jawharatul Tauhid mengatakan itu 3000 tahun perjalanan, 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun turun. Ini yang bakal kita hadapin berat, ayuhal ahbab. Berat. Kalau kita sadarin, nggak bisa kita makan, nggak bisa kita minum. Wallahi bakal kita habiskan seluruh hidup kita hanya untuk sujud kepada Allah. Cuman kita nggak sadar, atau kita lalai, atau mungkin kita berpaling. Itu saat-saat yang berat. Makanya ketika salah seorang sahabat datang sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hari kiamat, hari menakutkan, semua orang lupa sama kekasihnya. Apakah engkau akan melupakan kami? Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di beberapa tempat di hari kiamat itu orang nggak bakal ingat sama saudaranya, nggak bakal ingat sama kekasihnya, lupa, saking gentingnya keadaan. Kapan tahu? Saat buku catatan amal perbuatan berterbangan, terbang kepada pemiliknya, itu semuanya melongok ketakutan. Ketakutan kenapa? Apakah menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri? Saat timbangan amal perbuatan kita ditimbang sama Allah, saat itu semuanya melongok. Dia nggak ingat siapapun, nggak ingat apapun, cuma nungguin yang berat yang mana, kebaikan atau kejahatan. Setetes debu, sebutir debu itu punya pengaruh besar di dalam timbangan hari kiamat. Timbangan emas kita, debu belum tentu ada pengaruhnya, tapi di hari kiamat debu punya pengaruh penting. Makanya ada satu orang saleh menjerit puluhan tahun dalam kuburannya hingga dapat syafaat dari beberapa kaum salihin. Ditanya, kenapa engkau disiksa sama Allah di dalam kuburan hingga dapat syafaat? Akhirnya untung dia dapat syafaat dari beberapa kaum salihin. Tanya kenapa? Dia bilang, iya, saya dulu hidup baik di dunia, taat sama Allah. Kebetulan saya berdagang, dagangan saya pun di pasar, saya jujur sama orang. Timbangan, cuman ada yang luput. Apa itu? Kadang kalau saya mau nimbang makanan untuk dijual belikan di pasar, saya lupa ngusap debu yang ada di atas piring timbangan. Debunya, ya sekecil apapun ada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itu saya luput. Ini dia dari Allah. La ilaha illallah. Makanya minta sama Allah. Sama tahu apa? Di tempat mana lagi? Sirat, inda sirat. Di jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Saat itu semua orang lupa, nggak mau ingat sama siapapun, yang dia pikirin hanya dirinya masing-masing, selamat atau enggak. Makanya saat-saat semacam itu semua orang berkumpul di depan jembatan dan semuanya diem, nggak ada yang mampu berbicara saking gentingnya keadaan. Yang bisa bicara cuman para nabi dan utusan Allah, hanya mereka. Tahu ucapannya para nabi dan utusan Allah apa? Rabbi sallim sallim, Rabbi sallim sallim, ya Allah selamatkan diriku, ya Allah selamatkan diriku. Ini ucapan yang diucapkan oleh para nabi dan utusan-utusan Allah. Bagaimana keadaan kita, Rachel? Iya, terus terang nih keadaan kita berat di sana. Cuman keadaan ini pernahkah kita renungkan? Pernahkah kita pikirkan? Ini kenyataan yang berat, yang pahit, yang harus dihadapi oleh setiap orang di antara kita. Bukan dongeng. Kita sampai stres, berapa orang sampai depresi, mikirin ini, mikirin itu. Tapi pernahkah kita merenung tentang keadaan yang bakal kita hadapi? Ini kenyataan berat yang pasti bakal kita hadapin.
Kita punya masalah di sini yang ingat kita banyak, tapi saat itu semua orang lupa kepada siapapun. Nggak mau mengingat siapapun, yang penting dirinya selamat. La ilaha illallah. Namun kasih sayang Allah, ada beberapa kelompok orang-orang baik. Mudah-mudahan kita jadi kelompok mereka nih, orang-orang baik. Jembatan jadi lebar bakal dia. Dan untuk mayoritas orang, setipis rambut, setajam pedang. Untuk beberapa orang yang spesial, mudah-mudahan kita jadi mereka. Itu jembatan jadi lebar. Bakal siapa itu jembatan yang lebar? Bakal orang-orang yang di dunia betul-betul menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang di dunia berjalan di atas jalan yang lurus, yang selalu kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan para aulia Allah, para nabiyin, para siddiqin, para syuhada wassalihin, orang-orang yang diberikan karunia besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dunia berjalan di atas relnya mereka, itulah yang akan dibentangkan jembatan dengan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jalanin syariat Allah dengan benar di dunia, dia bakal selamat. Semakin dia teguh berjalan lurus di atas siratal mustaqim, semakin lebar bakal dia. Namun di tengah-tengahnya juga makin sempit. Kalau memang dia sepedakan untuk ajaran Allah, makin sempit lagi. Makanya beberapa orang Nabi cerita, kaum muslimin yang dapat nasib bagus masuk surga, cuman ya begitu di dunia, tengah-tengah. 3000 tahun perjalanan tuh, ya, sampai ke ujung udah gosong, udah habis. Kenapa? Baru melangkah dia jatuh, dia pegangan. Naik lagi melangkah, jatuh lagi. Langkah demi langkah tuh yang begitu sulit, begitu berat. Perjalanan 3000 tahun kayak begitu. Tapi subhanallah selamat. Untung dia. La ilaha illallah. Ada beberapa orang lain enak banget. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya ada beberapa orang ketika melewati jembatan tersebut di hari kiamat, itu dari nabi-nabi dan para umatnya, yang pertama lewat adalah Nabi Muhammad dan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita yang pertama lewat. Ayo persiapin diri kita deh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Nabi bilang, berapa kelompok orang melewati itu jembatan? Sekejap mata, ente ngedip, buka lagi tuh mata, udah sampai di ujungnya. Ujungnya apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang melewati itu jembatan kal bargil khatib. Bargil khatib ada apa namanya? Kilat yang menyambar. Ente lihat kilat yang menyambar begitu cepat, tapi tetap aja ada jeda waktunya sekian detik. Tapi seperti itu dia lewat dari ujung ke ujungnya dengan cepat. Masya Allah. Ya Rasulullah maj'alna minhum. Mudah-mudahan kita jadi yang begini. Ngarep kan? Kita ngisi cuma bisa ngarep sama Allah. Tapi ngarep doang nggak cukup, ahbabi. Ikhwani, betul-betul jalan ini syariat. Ini agama Allah. Kemudian ada lagi kelompok orang yang melewatinya bagaikan burung yang terbang dengan cepat. Masya Allah. Ada lagi beberapa orang yang melewatinya bagaikan kuda yang lari dengan cepat. Beberapa lagi orang yang melewatinya seperti orang yang lagi maraton lari. Beberapa lagi yang jalan kaki. Beberapa lagi yang ngerangkak. Berapa lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ada lagi yang tadi saya ceritain, baru melangkah dia terjerumus, buru pegangan. Naik lagi berapa langkah, terjerumus lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya dia sampai juga. Dan sebagian besar orang belum bisa ngelangkah langkah pertama melainkan sudah terjerumus. Na'udzubillah. Namun itu ketika orang pada ketakutan saat itu, semuanya diam.
Nggak bisa dibayangkan bagaimana itu keadaan mereka, wajib melewatinya. Wa in minkum illa wariduha, katanya Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan ini. Jembatan yang dibentangkan oleh Allah di atas api neraka. Allah bilang di dalam surat Maryam, "Wa yaqulul insan aidza ma mitu la sawfa ukhraju hayya." Awala yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Fa wa rabbika lanahsurannahum wasyayatina thumma lanuhdhirannahum hawla jahannama jithiyya. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'atiyya. Thumma lanahnu a'lamu billadhina hum awla biha filiya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Allah bilang dalam Al-Qur'an, manusia bilang ketika dia hidup di dunia, entar aku bakal hidupin lagi, emang di akhirat nggak beriman sama Allah. Allah bilang, tidakkah dia sadar, dia nggak percaya akan dibangkitkan di hari kiamat. Nggak pernah dia merenung, dia diciptakan dari apa? Dari ketiadaan sebelumnya. Sebagaimana Allah bisa menciptakan dia dari ketiadaan, di hari kiamat Allah bisa membangkitkan dia dari kematian. Kemudian Allah bilang, "Fawarabbik, demi Tuhan, kami akan menghadirkan mereka dan syaitan-syaitan yang mengganggu manusia, yang membisikkan mereka, dan kami akan menghadirkan mereka di sekitar neraka Jahannam. Dan kami," kata Allah Subhanahu wa taala, "akan mencari siapa di antara mereka yang paling sombong di hadapan Allah untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dan kami lebih mengetahui," kata Allah, "siapa yang paling pantas masuk ke dalam neraka Jahannam." Terus Allah bilang, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Enggak ada seorang pun dari kalian melainkan harus melewati itu jembatan yang dibentangkan di atas api neraka. Sayyidina Abdullah bin Rawahah, satu orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim pasukan ke Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Mu'tah ada di Urdun, Jordania. Ada Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat yang cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seorang penyair. Ini syairnya selalu kita baca di sini. Apa itu syairnya? "Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina," dan seterusnya. Itu qasidannya Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Lalu kita baca di sini. Sayyidina Abdullah bin Rawahah satu kali lagi hadir majelis, Nabi Muhammad sudah mengatur strategi mengirim pasukan ke Mu'tah untuk memerangi orang-orang Romawi. Nabi udah ngatur, bilang nanti yang pegang bendera Zaid bin Harithah. Kalau dia terbunuh, hendaknya yang memegang itu bendera Ja'far bin Abi Thalib at-Tayyar. Dia terbunuh, hendaknya yang melanjutkan memegang bendera di medan perang adalah Abdullah bin Rawahah. Kalau memang Abdullah terbunuh juga, kata Nabi Muhammad SAW, maka kaum muslimin hendaknya memilih seorang dari mereka untuk memegang itu bendera. Itu nama satu persatu disebutin nama Nabi Muhammad. Pulang orang-orang dari duduk sama Nabi, esokannya mereka harus berangkat. Begitu pulang, itu orang-orang yang namanya disebut sama Nabi, Zaid bin Harithah, Ja'far at-Tayyar, Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Semua orang peluk mereka. Peluk kenapa? Udah, Nabi udah bilang, nih urutannya begini, fulan duluan meninggal, terus fulan duluan meninggal, fulan duluan meninggal. Udah, ini perpisahan antara kita mental. Mereka pulang, pagi hari berangkat mereka. Berangkat. Abdullah bin Rawahah keluarnya telat dari rumah. Udah tengah hari baru pulang, baru berangkat. Pamit sama Nabi. Tanya kenapa telat, yang lain udah berangkat. Ternyata dia di rumah semalaman nangis. Yang di benak kita orang dengar cerita ini apa? Dia nangis kenapa? Nangis seakan-akan udah waktunya meninggal, udah waktunya mati, udah nggak balik lagi. Enggak, dia nangis bukan karena itu. Bininya nanya, sampai nggak tega tuh istrinya. "Ya Allah, kenapa nangis macam begini? Sampai telat keluar." Nangis, bakal ninggalin kita? Enggak, bukan itu.
Saya nangis bukan karena takut mati atau ninggalin anak bini, enggak, bukan itu. Tapi saya nangis memikirkan ini ayat wa in minkum illa wariduha. Itu saya nangis depan dia medan perang. Dia bakal ninggalin anak istrinya untuk selamanya. Itu nggak dipikirin sama dia, nggak bikin dia jadi nangis. Yang bikin dia jadi nangis saat itu ayat. Wa in minkum illa wariduha, tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan melewati itu jembatan. Itu yang bikin saya nangis. Tanya, kenapa engkau nangis? Dia bilang, semua bakal lewat, tapi yang selamat siapa? Lewatnya pasti di atas itu jembatan, tapi keselamatan nggak bisa kita jamin. Lewatnya bisa dijamin, pasti wajib lewat siapapun itu. Tapi selamatnya saya nggak bisa jamin diri saya. Kita semuanya bakal lewat. Kelanjutan itu ayat Allah bilang apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Terus Allah bilang, "Tsumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyah." Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Adapun selain itu akan kami jadikan mereka bangkai-bangkai di dalam api neraka. Naudzubillah. Hadirin, setelah kita dengar ini ayat, berusaha jadi orang yang takwa. Nggak ada jalan lain, sebab mau kemana? Yuk, bukan ucapan saya, Allah bilang nggak ada jalan lain. Yang selamat, yang diselamatkan Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Yang kami selamatkan adalah mereka yang orang-orang yang bertakwa, taat sama Allah, jauh dari larangan Allah, berusaha. Ini kenyataan yang bakal kita hadapin, keadaan berat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatin kita. Al-Habib Ahmad Al-Mahdar bilang dalam qasidahnya, li khamsatun atau li ashratun utfi bihim nar al-jahim al-hatimah. Saya punya jimat. Dengan berkat mereka ini ada 10 macam jimat. Dengan berkat mereka insyaallah Allah selamatkan saya dari api neraka. Apa itu? Al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jimat saya. Wal Murtada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa ibnahuma, putra mereka Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain. Wa Fatimah wa Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra bint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, ketika orang-orang semuanya pada ketakutan di depan jembatan, hatta para anbiya pada takut. Mereka cuman merintih, minta Allah, ya Rabb, selamatkan diri saya. Tiba-tiba ketika orang lagi pada takut, terdengar suara dari para malaikat, ayuhan nas, ghuddu absarakum, fa inna Fatimah bint Muhammad satamur. Itu seruan dari malaikat menyerukan, wahai manusia sekalian, tundukkan kepala kalian semuanya. Perintah dari Allah langsung, semua nunduk. Ada apa ya? Karena sesungguhnya Fatimah binti Muhammad akan melewati ini jembatan. Ya Allah. Satu-satunya wanita yang dihormati ketika itu lewat. Maka lewat Sayyidatuna Fatimah, dan di belakangnya para pecintanya, pengikutnya, wanita-wanita yang mengikuti jejaknya Fatimah Az-Zahra, dan orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita ada di belakangnya mereka, ngikut. Baiklah, mau kemana lagi, bingung. Ya Rabb, mudah-mudahan berkat mereka kita dapat maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita jalankan. Ini saya bawakan begini. Ini doa-doa di sunnah wudu. Ini kita baca, ini tujuan supaya Allah selamatkan kita dari kesulitan di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah jaga kita, Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha. لعشرة نطفئ بهم نار الجحيم الحاتمة يا الله بها المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها وخديجة الكبرى التي هي للمعالي عالمة يا الله
فبحق